Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nahda Fitri dengan NIM 1816040066 akan mempresentasikan proposal mini saya dalam mata kuliah seminar akuntansi dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada akad murabahah. Studi pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bab 1 mengenai pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perekonomian menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang. Untuk meningkatkan perekonomian tersebut, pemerintah membentuk badan usaha dan memberikan ruang gerak yang baik kepada masyarakat. Di Indonesia, konsep ekonomi syariah mulai diterapkan sejak 1991 yang diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 Mei 1991 sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah. Dengan seiring berkembangnya perbankan syariah, kemudian lahirlah lembaga keuangan lainnya, termasuk lembaga keuangan yang memposisikan dirinya bagi usaha kecil dan mikro, yaitu Koperasi Syariah atau dikenal dengan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Dan salah satu transaksi syariah yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah, baik umum syariah, cabang syariah, bank konvensional, maupun bank pre-kredit dan rakyat syariah adalah transaksi murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Di Indonesia, pedoman akuntansi pembiayaan murabahah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 102 tentang pembiayaan murabahah. Selanjutnya, pedoman ini dijelaskan dengan adanya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah atau PAPSY yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pengakuan dan pengukuran transaksi serta laporan keuangan yang diterapkan oleh institusi bisnis Islam berkembang menjadi akuntansi unit syariah seiring dengan meningkatnya rasa keberagaman masyarakat muslim untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sosial ekonomi. Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam pada kehidupan sosial ekonominya. Sehingga pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya Padang, produk pembiayaan yang sering dilakukan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu produk pembiayaan murabahah. Karena pembiayaan murabahah inilah yang paling memudahkan masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah untuk meminjam tambahan modal usahanya. Berdasarkan pada kondisi yang terjadi di atas, penyalur dana yang terbesar itu produk pembiayaan murabahah. Namun masih ditemukan praktik akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategis BMT mengingat potensi profit yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga saya tertarik untuk meneliti dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK nomor 102 pada akad murabahah. Studi kasus pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu 1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya. Yang kedua, apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya sudah sesuai dengan PSAK nomor 102. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya. Yang kedua, untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK nomor 102 pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya. Kemudian, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, yaitu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk dapat menambah wawasan sekaligus pengetahuan di bidang akuntansi syariah.
khususnya pada pembiayaan murabaha, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi. Yang kedua, bagi akademik, yaitu manfaat yang diharapkan untuk akademik itu memberikan informasi tentang hasil penelitian yang berkenaan dengan pembiayaan murabaha yang dilakukan peneliti pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Lubuk Buaya, dan dapat dijadikan sebagai referensi dan inspirasi bagi peneliti di masa yang akan datang. Selanjutnya, bagi masyarakat, yaitu manfaat yang diharapkan untuk masyarakat yaitu memberikan gambaran tentang pembiayaan murabaha dari sudut pandang PSAK 102, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktik pembiayaan murabaha yang dijumpai di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2 mengenai landasan teori. Yang pertama, mengenai akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung riba, maisir judi, koral, penipuan, dan sulm, kezaliman. Akuntansi syariah juga merupakan subsistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam yang digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang akuntansi. Fungsi utama akuntansi syariah adalah sebagai alat manajemen yang menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi. 2. Prinsip umum akuntansi syariah, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang tiga, prinsip kebenaran. 3. Syarat dan tujuan akuntansi syariah. A. Syarat-syarat laporan keuangan. Pertama, relevan. 2. Jelas dan dapat dipahami. Ketiga, kebenaran data dapat diuji. Keempat, netral. Kelima, tepat waktu. 6. Data dapat dibandingkan. 7. Lengkap. B. Tujuan akuntansi keuangan syariah. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, serta terkait dengan penerapan kewajaran dan ketaatan atas prinsip syariah. Yang kedua, untuk melindungi aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Keempat, menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat laporan keuangan. Selanjutnya, B. Murabaha. Yang pertama, pengertian murabaha. Salah satu bentuk jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fikih muamalah Islamiyah adalah akad murabaha. Murabaha berasal dari kata riba yang artinya laba, keuntungan atau tambahan. Transaksi murabaha telah lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa 2006, yang dimaksud dengan murabaha adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Yang kedua, rukun dan syarat akad murabaha. A. Rukun akad murabaha. Yang pertama, bait penjual atau pihak yang memiliki barang. Kedua, musatari, artinya pembeli atau pihak yang akan membeli barang. Ketiga, mabik, barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, tasman, harga. 5. Ijab qabul, pernyataan timbang terima. B. Syarat-syarat akad murabaha. Yang pertama, penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian. Kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Ketiga, ketentuan akad murabaha. Pertama, ketentuan umum murabaha dalam bank syariah. Kedua, ketentuan murabaha kepada nasabah. Ketiga, jaminan dalam murabaha. Keempat, hutang dalam murabaha. Kelima, uang muka dalam murabaha. Keempat, jenis-jenis akad murabaha. Pertama, murabaha tanpa pesanan. Kedua, murabaha berdasarkan pesanan. Selanjutnya, C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 102.
Yang pertama, pengakuan dan pengukuran murabaha. A. Pada saat perolehan, aset murabaha diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. B. Pengukuran aset murabaha setelah perolehan adalah sebagai murabaha pesanan mengikat. C. Diskon pembelian aset murabaha diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabaha jika terjadi. D. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi. E. Pada saat akad murabaha, piutang murabaha diakui sebesar biaya perolehan aset murabaha ditambah keuntungan yang disepakati. F. Keuntungan murabaha. G. Potongan pelunasan piutang murabaha yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabaha. 2. Penyajian. Piutang murabaha disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabaha dikurangi penyisian kerugian piutang. Kedua, margin murabaha. Tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra ekon piutang murabaha. Ketiga, beban murabaha. Tangguhan disajikan sebagai pengurang kontra ekon hutang murabaha. 3. Pengungkapan. Yang pertama, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha. Kedua, pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabaha. Kemudian D. Kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, bab 3 mengenai metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau field research, yang dikenal dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tipe penelitian kualitatif deskriptif mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi secara alamiah atau natural dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal wa Tambil atau BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Lubuk Buaya. C. Fokus penelitian. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu teknik sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. D. Sumber data. Pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Jumlah informan yang dijadikan sebagai bahan wawancara yaitu 2 orang, karena yang diwawancarai hanya orang-orang yang ada sangkutannya dan mengerti atau paham mengenai apa yang diteliti oleh peneliti. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data-data yang kita butuhkan. E. Teknik pengumpulan data. Pertama, observasi. Kedua, wawancara. Ketiga, dokumentasi. F. Teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.